Assalamualaikum Duduk dulu nak, duduk dulu sayang. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu nak, duduk dulu biar nggak capek. Ya. Abah, Kalem. boleh minta cubit dah, ini mimpi apa nyata? Masya Allah. Bentar. Itu siapanya ibu? Ya, Pengantar ya sana, ngapain ikut-ikut berdiri? Biar ibunya biar sama saya. Matur suwun sudah diantar. Bentar sini, ayo. Ini tulisannya apa ini? Nah, perlihatkan di kamera biar tahu. dari Riau, cita-citaku umroh bareng Abah Anza. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Riau ini aslinya Riau. Betul Abah, saya dari Riau, semalam saya terbang sampai ke bandara apa namanya, Masya Allah, grogi, Kulon Progo. Saya ke Jogja dulu semalam. Terus tadi malam penasaran pengen ikut majelisan sama Abah, minta sama Ustadz Agus dikasih. Saya tadi pagi-pagi naik travel ke sini demi Abah. Demi apa? Loh ndak, emang dari Riau Iya, datang Bah. ke Jawa Iya Bah, maunya. umrah bareng Oh, Abah. berarti besok ini mau umrah bareng sama Iya, saya. Bah, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti yang kemarin diinfokan sama Ustadz Agus sama Ustadz Masyud, ada jemaah dari Riau itu jenengan. Iya, saya sendirian Bah, Masya Allah. Loh, kok sendirian, kok nggak ngajak keluarga? Mungkin belum. Nanti Ya nyusul, ya Bah, ya, insya nanti Allah. nyusul nggih. Nggih insyaallah nanti tanggal 6 Januari. Masya Allah. 6 Januari saya bersama jamaah. Ini ada tulisannya Sutratur ini. Termasuk salah satu jamaahnya ibu ini dari Riau. Ada beberapa yang dari Jambi, ada beberapa yang dari Sumatera ikut umroh bersama kami. Insyaallah nanti di tanggal 6 Januari insyaallah. Termasuk tim media ya, ini tim media juga, tim medianya juga ikut umroh nanti insyaallah. Namanya siapa ibu? Saya udah pernah jumpa Abah Di mana? di F3 yang saya pakai gamis sarung mangga. Sampai sekarang saya tetap idola sarung mangga. Loh, Ini baju saya sarung mangga. maksudnya di F3 itu pas di mana? Di itu Kabupaten Kuantan Singingi. Oh, kabupatennya Kuantan Singingi di F3. Iya. Waktu saya ngisi di sana. Iya, Udah betul. pernah ketemu. Iya, saya bilang, Abah saya pakai sarung mangga. Terus Abah panggil saya, Masya Allah. Jujur aku lupa, Bulan Tapi alhamdulillah sekarang aku diingatkan sama Allah. Matur suwun. Matur suwun, Mbak. Siapa namanya? Mbak Yuni. Mbak Yuni, ya Allah. Jauh-jauh loh dari Riau, Mbak Iya, Yuni. Pengen bermajelis sama kita. Terus perasaannya kayak apa bisa di panggung bareng sama aku? Tidak bisa berkata-kata Masya Abah. Allah, subhanallah. Semalam waktu tahu udah gemetaran, nggak bisa tidur. Loh, Mbak Yuni kan berangkat umrohnya masih tanggal 6. Jenengan kok sudah rawuh? Ada keluarga di Jawa? Anak mondok di Magelang. Jadi Magelang, saya insya Allah nanti ke Bojonegoro hari Rabu Abah. Oh, hari Rabu ke Bojonegoro. Nggih, monggo nanti sambil nunggu keberangkatan jenengan bisa istirahat. Di pesantren kami ada kok tempat transit, tempat istirahat untuk tamu. Nggih. Monggo matur suwun. Deg-degan Abah. Sama. Ini juga buat Abah. Masya Allah. Ini kemeja kapelan sama saya, sarung mangga. Matur suwun, terima kasih. Kapelan saya beli di Tokopedia dengan warna dan corak yang sama. Satu saya bikin gamis, satu emang diniatkan suatu saat ketemu akan saya kasihkan untuk idola saya. Loh, jahit sendiri apa menjahitkan ke Bukan, orang? Abah. Menjahitkan ke orang. Iya. Masya Allah, kok tahu ukuran tubuh saya? Ya dikira-kira Bah, Oh ya udah, dipandang-pandang. kira-kira. Mudah-mudahan pas. Sopo ngomong es mau? Barangan musak mene kok es. Ngarang double XL ya. Ndak, ukuran baju saya ukurannya L, normalnya L. Mungkin ada yang mau ngasih baju, siapa tahu. Dan jujur memang saya nggak pernah beli baju, jadi semua yang tak pakai itu dikasih orang. Ya semua, jadi saya kalau dikasih orang tetap tak pakai, mesti tak pakai. Abah. Senang. Matur suwun Mbak Yuni. Abah. Kalem. Kalau ke pondok
bisa beli sarung buat oleh-oleh, Bah. Beli bisa. Ada pecis Abah Anza, Ada Bah. ini bajunya Abah Anza ini. Masya Allah. Bacisnya juga Anza. Bacisnya juga Anza, bisa dibeli di Tokopedia. Songkok Anza, seringan kertas. Iya memang makin keren kalau pakai songkok Anza. Ada fotonya aku juga. Dan insya Allah sebentar lagi Sarung Mangga akan bikin Anza series. Jadi nanti di Sarung Mangga ada tulisannya Anza gitu. Biar inget sama Anwar Zahid. Matur suwun Mbak Yuni. Abah, Top. saya buat puisi buat Abah Anza. Allah ya karim. Boleh ya, Bah, dibacakan sebentar, Bah? Yang baca saya. Saya lah, Bah. Ya monggo jenengan. Mohon waktunya sebentar aja. Mohon Sebentar waktunya aja. ya. Mohon waktunya sebentar. Ayo. Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid, nama kebesarannya 11 Maret 1974, hari kelahirannya. Ibu Nyai Hajah Isrina, istri tercinta. Abdillah Izul Haq Bimanawa, putra kesayangannya. Sabilun Najah Simo, pondok pesantrennya. Abah Anza, begitu panggilan sayangnya. Ganteng dan karismatik pesonanya. Itu fitnah. Terkenal di mana-mana, bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sampai alam kubur. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya. Memandang senyumnya menyembuhkan luka. Lantunan solawatnya menggema di angkasa. Merdu bacaan Qur'annya. Kumandang azannya menggetarkan jiwa dan raga. Abah Anza, panutan semua jamaahnya. Ilmu-ilmunya menembus cakrawala. Metode dakwahnya penuh canda namun sungguh berarti dan makna. Abah Anza, engkau luar biasa. Terima kasih. Ya Allah, lebih tepatnya bukan luar biasa tapi biasa di luar. Matur suwun, ini enggak ada yang batik ya sarungnya. Ada enggak? Ada yang batik biar dibikin long dress lagi sama Mbak Yuninya. Udah 5 long dress saya, Pak. Apa? Udah 5. Udah 5? Iya. Ya udah ini tak kasih sarung mangga. Matur suwun, saya juga dikasih apa namanya? Ternyata sarung mangga bisa dibikin kemeja, sarung mangga Betul. bisa dibikin apa ini namanya? Cocok, gamis. Gamis. Matur suwun. Ayo Mbak Yuni Kata-kata, Mbak. kata-kata ya. Sarung mangga, sarungnya nyingkap, mangganya nampak mengkilap. Mengkilap semuanya. Dah Abah, ini matur dapat suwun. titipan batu Nggih. aki, Abah. Amit, Abah. Nggih, matur suwun. Masya Allah, kok tahu kalau aku suka Iya, kan bebatuan. ikuti Abah terus yang pagi malam sore. Tiada hari tanpa Abah. Ya, Anza. keren. Ini Abah. Keren. Masya Allah sampai gemeter loh tangannya. Aku memang suka batu-batu kayak gini. Makanya aku kalau ngaji kemana-mana selalu pakai batu-batu cincin kayak gini. Memang suka dan itu sunnah pakai cincin. Nah, aku suka. Ini Abah. Matur suwun, nggih. Abah. Masya Allah. Abah, boleh minta satu permintaan? Bah? Apa Mbak Yuni? Kalau insya Allah sampai pondok besok, minta gelang yang pernah Abah pakai. Ya insya Allah besok tak kasih. Boleh. Insya Allah besok dikasih sampai di pondok. Dan sekarang tak kasih sarung tok ae. Saru disangoni malah beliau yang ngasih ke aku. Matur suwun Mbak Yuni, matur suwun. Terima kasih Abah. Nggih. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tepuk tangan untuk Mbak Yuni, matur suwun. Matur suwun. Masya Allah, ini aku malah bingung ini dadine, saya tak simpen. Terus siapa ya? Ya nanti di bawah saya. Ini siapa yang bawa ini kamu sayang, kamu dulu sayang. Apa itu yang di bawah? Apa? Bingkisan Bingkisan apa nak? rahasia. Hah? Dari siapa? Ibu Hah? Yang mana? angkat tangan. Oh, yang angkat tangan itu ibunya.
Kamu kok mau-maunya disuruh nganter ini sama ibu? Gimana tadi ibu ngomongnya? Bengkan pencer niku. Nah, piye? Pencer Banser ngandeni. nganggani. Pak pencer mangke anak abeh turun kan ngasih bingkisan. Kamu kok ngejer-ngejer kenapa? Disuruh ibu. Hah? Disuruh ibu. Disuruh ibu? Nggih. Enggak, kamu kok gemeter kenapa ngomongnya? Deg-degan. Deg-degan. Kamu kok mau, kok enggak ibunya saja yang ke sini? Hah? Kok enggak ibunya saja yang ke sini, kok kamu? Enggak. Hah? Malu. Oh, malu. Ibunya bilang, aku izin ngono. Kamu namanya siapa? Ilham. Ilham. Sekolahnya kelas berapa, Ilham? Sekawan. Kelas sekawan. Nggih. Emang ibunya Ilham suka denger ceramahnya apa? Nggih. 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 Ilham nate ngertos. Nggih. Ibunya pas nonton YouTube. Nggih. Ilham derek nonton. Nggih. Hah? Nggih. Ilham juga suka. Suka. Bener. Bener. Ilham nanti berarti nanti pengen mondok. Nggih. Hah? Nggih. Mondoknya di mana? Ngeroto. 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 Ngeroto itu mana, Ham? Gerobokan. Gerobokan. Ya udah pokoknya mondok ya, Nak ya. Cita-citanya Ilham? Jadi polisi. Oh, jadi polisi, tepuk tangan. Ini nanti penggantinya Pak Kapolsek. Kenapa Ilham kok pengen jadi polisi? Biar nangkap orang jahat. Nah, nangkap orang jahat. Itu orangnya jahat sekarang lagi kipas-kipas itu, Ham. Tangkepi itu orang-orang jahatnya. Bener. Jadi polisi, apalagi kamu kalau mondok nanti hafal Quran, masuk polisian, ndak usah tes, Ham. Langsung diterima nggih Pak Kapolsek nggih? Kalau hafal Quran cocok. Matur suwun, ini bingkisannya isinya apa tuh, Ham? Aku penasaran. Boleh dibuka enggak? Boleh. Hah? Boleh. Sebentar tak buka Lah jajan, Ham. Kerupuk. Matur suwun. Bukan nilainya, bukan apa namanya, jangan lihat kerupuknya, tapi kan lihat ketulusannya, lihat subhanallah. Matur suwun, top, calon polisi, keren kamu. Adik kecil yang bawa bingkisan sini, pokoknya yang tak celok sih bawa bingkisan sini kamu sayang. Loh, ini apa ini? Loh, ini yang nyuruh siapa, Nak? Ibu. Ibu. Ibunya di mana? Di situ. Ngomongnya gimana ibu? Gak tahu. Enggak tahu. Masya Allah. Matur suwun ibu yang ngasih bingkisan-bingkisan ke aku. I love you, subhanallah. Ini namanya Alsa Mikaela El Karoze. Ini namanya kamu, Alsa ya? Hah? Kamu? Lah ini adiknya kamu? Hah? Kok nggak sama? Kamu mau tampil nyanyi nggak? Enggak. Mau apa? Kamu yang nyanyi? Enggak mau. Terus kenapa naik ke panggung? Disuruh ibu. Disuruh apa sama ibu? Naik panggung. Lah iya, terus kalau udah naik panggung? Kasih bunga. Oh, ngasih bunga. Ya udah, makasih. Apa? Itu ada. Gak boleh anak kecil bilang rokok. Makasih ibu. Ini yang Alsa Mikaela yang siapa? Oh, situ. Terus tolong semuanya fokus perhatian, waktu kita terbatas. Saya minta izin ngomong ceramah 25 menit saja. Lah daripada nanti ceramah lama-lama nggak diperhatiin. Ibu-ibu sudah mulai merhatiin kerdus yang mau jalan. Adik-adik santri yang ganteng-ganteng, kerdusnya tahan dulu sayang. Nanti di komando ya. Duduk dulu, Nak, duduk dulu. Oke? Minta tolong adik-adik, kotak infaknya jangan dijalankan dulu. Duduk dulu, Nak. Nanti di komando di tengah-tengah ceramah. Paling tidak ya ceramahnya udah 30 menit lah. Masa ceramah baru muqaddimah kok udah mulai jalan kotak infaknya. Tolong adik-adik duduk dulu sayang. Saya ulang, banyak negara-negara yang dulunya sempat Islam menjadi agama mayoritas penduduknya, tapi belakangan Islam
habis di negara-negara tersebut. Kalaupun ada, hanya tersisa sedikit dan kemudian menjadi minoritas. Di benua Eropa banyak negara-negara yang dulu Islamnya sangat besar. Contoh Spanyol. Ngertos Spanyol ya? Loreng godong. Anyel aku. Empun ayo ngaji. Spanyol itu dulu Islam mayoritas, berdiri kerajaan Islam, dan Islam sempat meraih kejayaan. Sampai sekarang banyak ritus-ritus religi yang membuktikan bahwa Islam pernah sukses membangun peradaban di sana, melahirkan ulama-ulama besar, salah satunya yang ngarang kitab nahwu, ilmu gramatika yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Kitabnya bernama Alfiyah Ibnu Malik. Pengarangnya itu orang Spanyol, duduk wong Karangawen, namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu Spanyol. Sekarang agama Islam sangat-sangat sedikit di Spanyol, tinggal sedikit, minoritas. Demikian pula Rusia, negaranya Vladimir Putin itu sekarang jadi negara komunis. Padahal dulu Rusia itu penduduknya mayoritas sempat beragama Islam. Sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Karena di Spanyol, di Rusia itu nggak ada pondok-pondok pesantren, nggak ada madrasah-madrasah diniyah. Makanya agama Islam hilang dari sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nek Eropa kadoan, tolong ibu-ibu jenengan mboten usah ngingeti panganan nggih, mboten kira diparingi jenengan. Pun salahmu dadi wong melarat ya ngono kuwi nasibe. Wis trimo didoprokne ning ngisor ora disuguhi apa-apa. Pun yang di atas panggung kalau empati dan solidaritasmu tinggi gak akan tega makan karena merasakan derita yang ada di bawah. Kalau masih tetap makan berarti geragas, termasuk saya. Lihat, jangan mentang-mentang di atas enak-enak terus melupakan nasib yang di bawah. Yang di atas enak, duduknya nyaman, gak sesek-sesekan, gak ongkep, gak sumuk, ono suguhane, ono ngombene. Perhatikan yang di bawah, sesek-sesekan, ambu kelek kecut, ambu entut selengut-selengut, dipameri wong mangan pisan. Tolong sing ngusung-ngusung panganan stop. Opo ngene iki ngaji kok ana sing ganggu wae. Kadoan contoh Eropa. Udah tetangga kita Filipina. Ngertos nggih? Paling boten ten gene peta. Nek gak ngerti yo tahu nonton ning TV lah atau ngelihat di HP negara Filipina. Itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam. Makanya ibu kota Filipina itu namanya Manila. Aslinya berasal dari bahasa Arab amanillah. Asline ngono, tapi dijukuk gampangnya jadi Manila. Sekarang Islam habis di sana, tinggal minoritas sedikit banget. Kenapa? Karena di Filipina nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah-madrasah diniyah. Kabare no Filipina tuh gak ono manakipan, gak ono yasinan, tahlilan, gak ono berkat. Mulane Islam habis, Karangawen gubuk ya.
Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, ngapunten, Pilang Wetan, Gubuk, dan rungokne toh, Kebon Agung. Selama masih ada berkatan, maka Islam akan tetap jaya. Tapi kalau sudah tidak ada berkat, tunggu tanggal mainnya, Islam akan habis. Hidup berkat, hidup berkat. Yang membudayakan yasinan, tahlilan, berkatan, iya pondok-pondok pesantren. Nggih napa nggih? Lah wis saiki kita ajak ngaji sejarah. Sithik-sithik ae. Kalau dirunut dari sejarah, pondok pesantren itu dimulai ceritanya ini mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Jenengan lek maos Quran wonten ayat wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Hud sebagai rasul. Nah, kaum Ad niki nakal-nakal, maka kemudian dihancurkan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah ngutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Jenengan lek maca Quran wonten ayat wa ila samuda akhahum shalihah, dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka sebagai nabi namanya Shalih. Sama kayak kaum Ad, kaum Samud ini yang nakal-nakal akhirnya dihancurkan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal. Jadi Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus nabi la minal kiduli wala minal lori, tidak dari kidul juga tidak dari lor, bal minat tenai, akan tetapi diutus dari bangsa Arab Tengah. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling cerdas otaknya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu bernama Ibrahim alaihi salam. Dan benar, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berasal dari dzurriyyah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu pilihan, cerdas otaknya, fasih lesannya, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Nah sekarang kalau ada al ulama warasatul anbiya, halo, para ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi-nabi sesudah Ibrahim alaihi salam adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat ganteng, sehingga didawuhaken ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya ganteng. Lah nek kiai pewarise nabi titenono, kiai kuwi rata-rata wajahe lho sing kiai tenan. Lah kula mboten kiai kok. Lho lamono mboten ganteng niku nek wis dadi kiai ada aura tersendiri. Mantesi di sawangku jan sedep tur ngangeni. Walaupun janjane ora bagus, ning nek wis dadi kiai mengandung aura. Lho umpama nek orang ganteng ora bagus ya ora apa-apa, ora dadi syarat
innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dipandang Allah, yang dinilai Allah bukan tubuhmu, bukan wajahmu, bukan nasab keturunanmu, tapi niat dan hatimu. Iki dalile kiai sing orang ganteng. Pun saiki tak urut mang pirengke. Nabi Ibrahim kagungan putra saking garwa asma Siti Hajar. Putranya bernama Ismail alaihi salam, diangkat jadi nabi, dipun paringi pusaka namine Masjidil Haram wonten Makkatil Mukarramah. Nabi Ibrahim kagungan putra melih saking garwa Siti Sarah, namine putrane menika Ishak alaihi salam, diangkat jadi nabi, kemudian diberi pusaka bernama Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Makane perjalanan Isra'ipun Kanjeng Nabi niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nek dirunut berarti napak tilas. Pusakane Nabi Ismail Masjidil Haram, pusakane Nabi Ishak Masjidil Aqsa. Mulane Kanjeng Nabi sakderenge Mi'raj minggah dhateng Sidratul Muntaha dipun isra'aken perjalanane minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Sampai mriki paham? Ya Allah gak nyaut. Ngaji sejarah niku kudu runut. Mangke lek jenengan mboten paham niki sak mengguri ya oon. Dilanjut. Ya wes. Dari Nabi Ismail ini menurunkan bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini melahirkan keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel niku keturunane Nabi Yakub alaihi salam. Eling-eling sapa ngerti engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Bani Israel niku keturunan saking Nabi Yakub. Bani Israel iku bangsa wong pinter, wonge pinter-pinter ning serakah. Mulai dulu serakah bukan hanya urusan ekonomi, sampai gudange Nabi. Gudange Nabi niku Bani Israel. Nabi paling kathah niku Bani Israel. Dari 124.000 nabi sing paling kathah niku keturunan Bani Israel. Dan Bani Israel itu serakah, maunya nabi-nabi itu dikuasai oleh mereka. Ndak boleh ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Makanya sampai sakniki ndak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale Kanjeng Nabi sanes keturunane Bani Israel. Wong Bani Israel gak kira gelem nampa. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, direbut sama Bani Israel untuk dibani Israelkan, dijadikan sebagai Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam niku nabine wong Eropa. Nabi Ayub niku diutus ke negara Yordania. Akhirnya dipundhut putu mantu dening Nabi Yusuf yang Bani Israel, dipun angsalaken kalih putu putrine Nabi Yusuf asma Siti Rahmah. Akhirnya diboyong ten Israel, bangsa Yordania, bangsa Eropa kelangan nabi. Mergo diboyong nang Israel, akhirnya bangsa Yordania Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan
wis tahun duwe nabi walaupun akhirnya kelangan. Daripada Indonesia setiap ada nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, rong dina maneh tangkep polisi. Itulah nasib nabi-nabi di Indonesia. Halo? Lanjut mboten niki? Yes. Nabi Yakub nggadah pinten-pinten putra, salah satunya bernama Is. Nah, dari Is ini yang melahirkan keturunan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Dadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Jerman niku nek diurut munggah nasabe jelas teko Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabe. Ngono. Sing ora patek jelas nasabe iki wong Pilang Wetan. Lho iso-iso ngono-ngono kuwi nek diurut munggah tekan Bathara Kala. Engko nang diurut menduwur tekan Raja Fir'aun, engko diurut menduwur tekan Korun, engko diurut menduwur tekan Abu Jahal. Halo? Halo? Ora patek penting. Sing penting kitanya, karena yang dinilai Allah bukan mbah-mbah kita, kakek-kakek kita. Yang dinilai Allah adalah prestasi kita, kebaikan kita. Betul? Apa artinya kalau mbah-mbahnya orang baik-baik tapi kalau kitanya orang yang ndak genah? Ya mending mbah-mbahnya orang-orang biasa tapi kitanya luar biasa. Betul? Oh no. Wis ngene ae pokoke ayo ndandani awake dhewe-dhewe. Pun ngoten mawon pesen kula, ora usah didawak-dawakke, engko digoreng. Wong saiki niku ceramah 1,5 jam, berarti 90 menit toh. Nah, yang 80 menit itu baik, bagus. Yang 10 menit elek. Lha iku sing ditampilno iku sing 10 menit. Mulane jenengan harus bijaksana dalam bermedsos. Itu saja pesan saya. Ambil sisi baiknya, hilangkan sisi buruknya. Itu kalau niatnya mau berjihad lewat medsos. Jangan malah memprovokasi umat, kasihan umat mumet. Wis toh ayo. Ya Allah wis gak tak terus nih. Pokoknya nek ajaan kita ya ayo ibda binafsik. Kita mulai memperbaiki dari diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, kalau Nabi Ismail dikasih pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil Aqsa. Runutan dari masjid ini turun sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra-nya minal masjid ilal masjid. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe perbatasan. Pertama yang dilakukan adalah bangun masjid yang kemudian disebut sebagai Masjid Quba. Ini masjid yang dibangun pertama kali dalam sejarah Islam. Namanya Masjid napa? Quba. Ini masjid yang menjadi rutinitas Rasulullah setiap malam minggu. Jadi setiap Sabtu sore, malam Ahad, Rasulullah tindak menuju ke Masjid Quba. Imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik onta, naik kuda untuk ke Masjid Quba. Karena Rasulullah ngalap barokah saking tumurunipun ayat la masjidun ussisa alat taqwa. Para jamaah, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama umrah, itu pasti berkunjung ke Masjid Quba untuk iktikaf dan menjalankan sholat. Mudah-mudahan yang hadir ikhlas ikut majelis mulia hari ini dimudahkan Allah untuk bisa ke sana. Ke sana lo tanganku nondiarai. Bener ya? Oh ya wis bener kulon kono berarti pas. Muga-muga digampangno karo Gusti Allah. Ya Allah. Niku Masjid Quba iki nggone nok Madinah.
Sama nek mboten ngertos Madinah niku kilene Madiun. Ya leres kok Madiun ngulon terus engko tekan Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid lagi, dan masjid itu sekarang terkenal dengan nama Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi di Madinah, yang paling dicari-cari adalah Raudhah. Semua pengen masuk ke Raudhah, sampai antri-antri. Dan sekarang untuk bisa masuk ke Raudhah harus pakai tasreh, namanya surat izin. Kalau nggak bawa tasreh surat izin dari muassasah, nggak bisa masuk ke Raudhah. Kenapa semua berebut ke Raudhah? Karena Raudhah adalah taman surga. Itu sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid yang luas itu semuanya dianggap sebagai taman surga? Kok hanya tempat itu antara daleme Kanjeng Nabi sampai mimbare Kanjeng Nabi? Kurang lebih ukurannya 27 kali 16 meter, panjang 27 meter, lebar 16 meter, kurang lebih, soalnya aku dewe ora tau ngukur. Kenapa hanya itu yang disebut Raudhah, taman surga? Kok enggak semua bangunan masjid? Para jamaah, sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhah. Loh, apa kok berani bilang itu pondok pesantren? Ya karena di tempat itu Rasulullah mendidik para santrinya, Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya. Di tempat itu Rasulullah mulang ngaji tenggene santri-santrine, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah lebih sering ke Raudhahnya daripada ke masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berdasarkan penelitian riwayat hadis. Malaikat Jibril itu jauh lebih sering menemui Rasulullah di Raudhahnya, di pesantrennya, daripada di masjidnya. Gitu loh Bu. Jadi pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren termasuk pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ini besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah. Semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah masuk surga. Sak wali santrine nek bayare syahriyah ora telat, orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren semua insya Allah masuk surga. Ada pejabat kok mau datang di pondok ketika ada acara, insya Allah pejabatnya masuk surga. Nek nyumbang, halo, dilanjut betul. Bukan Nabi lek dawuh gini sayang. Man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah, man safahani dakhalal jannah wa man safaha man safahani dakhalal jannah, man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Kama qala. Kok mantuk-mantuki ngerti artinya apa Bu ya? Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Terus
Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga? Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga? Siapa yang pernah belajar ngaji bersama aku masuk surga? Siapa yang pernah belajar ngaji bersama orang yang pernah belajar ngaji kepada aku masuk surga? Ila yaumil qiyamah, terus ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah. Loh, santri ini Kanjeng Nabi nggih kathah Bapak Ibu. Keng tebe-tebe wonten santri saking negara Jerman namine Suhaib Ar-Rumi, wonten santri saking India. Halo? Mbok gak dirungokno. Namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Budal mondok nyantri ten ngene Kanjeng Nabi. Wonten saking Afrika namine Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren diakatakan serius niku biasane santrine keng tebe-tebe. Mang tingali, mang titeni, pondok-pondok besar, pondok-pondok sepuh niku rata-rata santrine keng tebe-tebe. Halo. Dilanjut apa mboten? Oke, kalau minta dilanjut tolong diperhatikan, saya minta waktu 10 menit lagi. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine, rungono to sayang. Tenggene pondok pesantren meriku. Setelah adanya raudhah dan pondok pesantren, Rasulullah niku mengeluarkan doa istimewa yang diaminkan seluruh malaikat, diaminkan sahabat-sahabat utama. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Maka meskipun Mekah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Mekah simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Karena ilmu tanpa amal tetap ada, tetap jalan, tapi amal tanpa ilmu tidak diterima, tidak dianggap amal. Betul? Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti perbandingan bulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Kalau bulan purnama sudah muncul, maka